bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik universal. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama kara. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawatang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk mengetahui tentang materi karakteristik universal, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. 3 karakteristik universal. 3 karakteristik universal sering disebut dengan hukum tilakkhana. Buddha menggunakan istilah karakteristik untuk mengacu pada kenyataan tentang sifat dari eksistensi yang selalu berhubungan dengan eksistensi atau selalu dijumpai pada eksistensi. Karakteristik panas misal, selalu berhubungan dengan api. Setiap orang bisa mengacu pada panas untuk memahami sifat api. Karakteristik panas dapat memberitahukan sesuatu tentang api, apakah api itu dan apa yang bisa dilakukan dengan api. Ketika Buddha membicarakan tentang 3 karakteristik eksistensi, yang dimaksud di sini adalah karakteristik yang selalu muncul dalam eksistensi. 3 karakteristik ini membantu seseorang memahami apa yang hendak dilakukan dengan eksistensi. 3 karakteristik yang dimaksud adalah ketidakkekalan, anicca, ketidakpuasan, dukkha, dan tanpa diri yang kekal, anatta. Dalam Dhamma Niyama Sutta, Buddha menyatakan sebagai berikut. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak? Terdapat hukum yang tetap dari segala sesuatu atau dharma. Terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu bahwa semua yang terbentuk adalah tidak kekal. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak? Terdapat hukum yang tetap dari segala sesuatu atau dharma. Terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu bahwa semua yang terbentuk adalah tidak memuaskan atau dukkha. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak? Terdapat hukum yang tetap dari segala sesuatu atau dharma. Terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu bahwa segala sesuatu atau dharma bukanlah aku. Baik, langsung kita bahas tentang karakteristik ketidakkekalan. Ketidakkekalan menggambarkan fenomena dari sudut pandang waktu. Segala sesuatu di alam semesta, baik fisik yang terdiri dari sel terkecil dari tubuh kita sampai bintang terbesar, maupun mental yang terdiri dari kesadaran, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk pikiran, selalu mengalami perubahan. Tidak pernah tetap sama sekalipun hanya dalam perbedaan detik.
Karena segala sesuatu merupakan hasil atau akibat dari sebab-sebab dan kondisi yang berubah, segala sesuatu yang juga terus-menerus berubah, dan sudah menjadi sifat umum dari segala sesuatu yang berkondisi untuk selalu mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sesungguhnya tiada satu bentuk pun yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kekal. Semua kondisi berjalan dengan sendirinya. Terkadang kita tertawa, di lain waktu kita menangis. Bahkan sejak kita dilahirkan di dunia ini, baik disadari maupun tidak, kita terus-menerus mengalami perubahan usia, karakter, intelektualitas, dan kebijaksanaan. Hukum anicca atau ketidakkekalan bersifat netral dan tidak memihak, tidak diatur oleh hukum apapun yang lebih tinggi. Segalanya berlalu dan terbaharui secara alamiah. Ketidakkekalan tidak selalu berkonotasi negatif karena mengacu pada perubahan ke arah yang tidak baik. Sisi positif dari ketidakkekalan adalah perubahan juga dapat terjadi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya perubahan memungkinkan dan memberi kesempatan bagi seseorang untuk maju dan menuju ke keadaan yang lebih baik. Perubahan menunjukkan hidup ini tidak stagnan atau tetap, tetapi ada peluang yang lebih besar untuk berubah. Siklus kehidupan perlu dipahami seperti kurva yang bergerak naik turun. Pada suatu saat di atas, pada saat lain berada di bawah. Dan perubahan menunjukkan kesempatan orang untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri. Kita lanjut pada pembahasan tentang karakteristik ketidakpuasan atau dukkha. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang dapat memberikan kepuasan yang lengkap dan abadi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan yang terus-menerus pada segala hal, dan juga nafsu keinginan yang selalu berubah dalam pikiran yang tidak terlatih. Dalam pengalaman yang paling menyenangkan pun terdapat kecemasan bahwa momen itu tidak akan berlangsung lama. Mencari kebahagiaan abadi dalam kehidupan terus-menerus akan mengganggu kedamaian batin, menyebabkan penderitaan. Hal ini juga berakhir dalam penderitaan kelahiran kembali yang terus berulang. Ketika penderitaan muncul, tidak seorang pun yang dengan mudah bersedia menerimanya. Kecenderungan orang akan beranggapan bahwa penderitaan ini bukan milikku, kebahagiaanlah milikku. Namun hal ini justru semakin menjauhkan orang tersebut dari kedamaian dan cenderung membuatnya menderita. Mari kita lihat dua macam dukkha atau ketidakpuasan berdasarkan pada penyebabnya. Dua macam dukkha berdasarkan pada penyebabnya. Yang pertama adalah penderitaan atau dukkha karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Yang kedua, penderitaan atau dukkha karena kondisi. Segala sesuatu dinyatakan berkondisi jika mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan perpaduan. Yang kedua, mengalami proses perpaduan. Miss Nur bisa berikan contohnya, contoh manusia, hewan, bahkan benda-benda mati seperti batu dan kayu. Dukkha karena kondisi merupakan dukkha yang tidak mungkin dihindari atau ditolak bahkan oleh seorang arahat
ataupun Buddha sekalipun. Contoh, Buddha dan siswa-siswanya sekalipun beliau telah mencapai tingkat kesucian, beliau masih mengalami proses penuaan, merasakan sakit, dan mengalami kematian. Sementara duka karena kekotoran batin atau karena loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan merupakan duka yang timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin. Duka ini sudah tidak dialami lagi oleh para arahat dan Buddha karena beliau telah terbebas dari kekotoran batin. Dengan demikian, seorang arahat atau Buddha dapat dinyatakan masih mengalami duka jasmani karena masih berkondisi, tetapi sudah terbebas dari duka 5 batin karena kekotoran batin telah lenyap. Adapun manusia biasa masih mengalami kedua-duanya. Tetapi setelah arahat atau Buddha meninggal dunia, beliau tidak mengalami lagi duka karena adanya sesuatu yang berkondisi. Mengapa? Karena seorang arahat atau Buddha setelah meninggal tidak akan bertumimbal lahir lagi. Demikian pembahasan tentang materi 3 karakteristik atau hukum tilakana. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan lanjutkan karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik tanpa diri yang kekal atau anatta. Baik, demikian tadi pembahasan tentang materi karakteristik universal. Berikutnya Ananda kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Akhir dari pertemuan ini, mari bersama-sama kita mengagungkan guru junjungan kita, Namo Buddhaya. Terima kasih.